wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat doa sebelum belajar? Silakan mikrofonnya dinyalain. Amin. Oke, kali ini kita akan mempelajari materi tentang senam lantai. Bisa kalian baca tulisan di layar? Bisa. Oke. Yang kita pelajari yaitu senam lantai. Semester kemarin, waktu kelas 4 kalian sudah mempelajari juga senam lantai. Dalam senam lantai ada berbagai gerak dasar untuk melakukan kegiatan senam lantai. Dalam pembelajaran kali ini nanti kalian akan dapat memahami variasi dan kombinasi berbagai gerak dalam senam lantai. Selain memahami, kalian juga akan mempraktikkan kombinasi gerak dalam senam lantai. Senam lantai sendiri yaitu olahraga gerak dan latihannya dilakukan di lantai. Untuk melindungi benturan dengan lantai, gunakan matras sebagai alatnya. Ya, jadi dalam melakukan gerakan senam lantai itu dilakukan pada matras di lantai, tapi dilapisi dengan matras. Senam lantai dapat dilakukan tanpa alat dan menggunakan alat. Jadi senam lantai itu dibagi menjadi dua, yaitu tanpa alat dan menggunakan alat. Untuk yang tanpa alat itu banyak gerakannya seperti roll depan, roll belakang, meroda, ya, seperti itu. Kemudian seperti gerakan keseimbangan itu termasuk senam lantai tanpa alat. Sedangkan senam yang menggunakan alat, contohnya bergantung, juga palang. Juga yang menggunakan pita, bola, ya. Untuk kali ini kita akan mempelajari gerak dasar senam lantai. Yang pertama, gerak bergantung. Gerak bergantung termasuk gerakan senam lantai menggunakan alat. Alatnya yaitu palang tunggal atau bisa juga kalian menggunakan palang pintu. Gerakan bergantung melatih kekuatan otot tangan, punggung, dan juga dada. Kemudian, contoh latihan bergantung dapat kita lakukan seperti ini. Sudah pernah melakukannya kalian? Ada yang pernah? Pernah. Di mana? Pernah.
pernah lakukan di mana kalian? Jadi siapa yang pernah? Itu melakukan latihan di mana? Bergantung di mana? Di palang pintu atau di mana? UPM. UPM. Oke, bagus ya. Caranya mungkin kalian yang belum pernah, caranya cukup mudah, yaitu berdiri di bawah palang, kedua tangan diangkat untuk meraih palang tersebut, kemudian kaki diangkat seperti ini, diangkat atau ditekuk, kemudian ditahan selama beberapa waktu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Gerakan bergantung? Tidak. Paham ya? Karena cukup mudah gerakannya. Untuk selanjutnya ada pull up. Ada yang tahu pull up seperti apa? Tahu. Coba Ustadz mau lihat kayak gimana. Ya, jadi kalau mau berhenti, berhenti. Coba tadi yang bilang sudah. Foto-foto tangan. Kita biar nafasnya enggak ngomong. Mana coba mau Ustadz mau lihat gerakan pull up seperti apa? Tadi ada yang bilang udah pernah. Mas Rafael, selamat bergabung Mas Rafael. Jadi yang sudah pernah melakukan pull up siapa? Silakan mikrofonnya boleh dinyalain. Ini Gilang keluar nih, kenapa ini? Udah masuk lagi. Mas Boy ini belum biasa dipotong-potong gini, juga jadi mungkin bisanya disambung, ini nggak apa-apa. Cuma ini nampaknya ditarik ya di tengah-tengah ini ya. Siapa tadi yang sudah pernah melakukan pull up? Ini kita bertanya sama tembok atau sama manusia ini? Oh, nggak ada jawabannya. Tolong Ustaz lanjutkan. Gerakan pull up hampir sama dengan tadi. Untuk bergantung, yang membedakan yaitu dalam pull up itu bergantung kemudian menarik badan ke atas. Ketentuannya harus melewati palang ini, dagu melewati palang, itu dihitung 1 kali, kemudian turun lagi, diangkat 1 kali lagi, seperti itu ya untuk gerakan pull up. Iya. Sampai sini ada yang kurang jelas? Dalam pull up dibagi menjadi 2, ada pull up dan up. Bedanya kalau pull up itu posisi tangan seperti ya. Posisi tangan seperti ini. Tap chin up seperti ini. Namanya. Ini namanya chin up, pull up. Sampai sini mau ditanyakan untuk gerakan pull up dan chin up. Nggak ada yang mau ditanyakan, sudah jelas? Enggak. Oke. Untuk gerak dasar selanjutnya yaitu keseimbangan. Kelas 4 kalian juga pernah belajar keseimbangan.
kemampuan menahan tubuh supaya jatuh. Tubuh sehari-hari ada berjalan, berlari, naik sepeda atau motor, kemudian saat kalian sholat itu dalam posisi ruku, kalian juga tangan. Keseimbangan dapat dilakukan tanpa alat dan dengan alat. Untuk yang menggunakan alat, yaitu bisa seperti ini. Meniti papan, berjalan di atas papan atau kayu. Di atas papan, kanan kiri itu kosong. Jadi seperti ini gerakannya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Enggak. Oke. Sudah. Ustadz lanjut. Yang tanpa alat, yaitu sikap tutup mata, angkat satu kaki, seperti ini. Rentangkan kedua tangan, salah satu kaki diangkat, kemudian kedua mata ditutup. Setelah itu dihitung atau ditahan selama beberapa hitungan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada. Enggak ada. Oh. Jadi nanti Ustadz harap kalian sudah paham dan juga mengirim tugas dengan benar. Kemarin banyak yang tidak mengumpulkan tugas. Gimana? Untuk semester kemarin, semester 1, mengirim tugas, ya terutama tugas praktek, itu banyak sekali yang kosong. Semester 2, Ustadz tidak akan mentolerir, tidak akan memberi nilai, dan mengumpulkan tugas. Oke. Untuk yang jarang mengirim semester ini, minta mengumpulkan tugas karena dan kita itu daring, jadi tidak bisa penilaian secara video direkam kemudian dikirim ke Ustadz. Sampai sini paham? Penugasan Paham. ya, paham ya. Tugasnya apa Ustadz? Belum ada tugas. Ustadz tadi untuk bilang ya, semester kemarin semester 1 itu banyak yang tidak mengumpulkan tugas, tetapi Ustadz sangat baik hati sekali untuk memberi nilai yang baik. Tapi di semester ini kalian harus disiplin mengumpulkan tugas. Ya. Jika kalian tidak mengumpulkan, Ustadz akan memberi nilai, tapi sedikit. Ya, mungkin 10 dari 100 itu bisa Ustadz kasih nilai segitu. Jika kalian tidak mengumpulkan tugas. Karena sebenarnya bukan nilai yang utama dari Ustadz, tapi kesehatan kalian. Kalau kalian melakukan gerakan yang Ustadz lakukan, berarti kalian melaksanakan olahraga. Dan juga tujuannya untuk menyehatkan tubuh itu bisa tercapai ya. Yang Ustadz cari, bukan nilai. Oke ya. Kita cuma ingin kalian sehat, bukan kalian ingin pintar olahraga, tapi sehat karena olahraga. Gitu ya. Ya.
Oke. Materi kali ini sudah cukup. Tadi ada senam lantai, apa aja gerakan dasarnya? Yang pertama, Bergantung. bergantung. Bergantung itu ada kombinasinya pull up dan chin up. Kalau pull up tangannya seperti ini, kalau chin up dibalik menghadap ke depan. Kemudian ada gerakan keseimbangan. Pertama menggunakan alat yaitu berjalan di atas papan. Yang kedua, yang tanpa alat, kalian menutup mata, rentangkan kedua tangan, dan angkat salah satu kaki. Oke, itu tadi materi yang ini yang baru bergabung. Mas Rido nanti bisa menyimak video atau nanti bisa PJOK itu yang penting bukan nilainya, tapi ya, paham? Alhamdulillah kalau paham. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Bentar dulu ini kita kan peserta. Dan terima kasih yang sudah hadir. Insya Allah mendapat bermanfaat untuk hari ini. Jadi Ustaz akhiri, Ustaz berpesan ada 3, jaga iman, jaga imun, dan jaga aman. Jaga iman yaitu sholat dan ngaji. Untuk yang kedua, jaga imun. Jaga imun, makan makanan yang bergizi. Kalau tidak bisa makan bergizi, jangan makanan yang kurang sehat. Seperti mie instan atau jajanan yang di jalan-jalan, itu ya, itu tidak boleh. Yang bergizi, sayur, nasi, dan lauk pauk. Kemudian